Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama adalah membersihkan hati. Saya yakin bapak-bapak di sana yang paling bersih hati. Kok Ustaz tahu? Mereka nggak dapat tempat duduk, mereka nggak dapat tenda, tapi mereka tetap tersenyum di balik masker. Hati mereka bersih. Ibu-ibu juga bersih hatinya. Dia duduk di bawah jauh. Ustaz Abdul Somad dikasih kursi, duduk pakai meja. Di mana-mana tausiah air minumnya 1 botol. Ini banyak sekali. Kosong, belum dituang. Kenapa mereka bersih hatinya? Karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum ke Masjidil Aqsa, sebelum naik ke Sidratul Muntaha, yang pertama kali disucikan hati. Penyakit yang paling mengerikan di dalam hati adalah, langsung anak SD angkat tangan, penyakit liver. Bukan. Penyakit yang membuat iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Hasad, dengki. Masa Adam yang baru diciptakan kemarin sore, yang tercipta dari tanah, yang rendah dan hina, warnanya hitam, baunya busuk, aku dari api. Muncul hasadnya. Apa itu hasad? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Lihat ibu-ibu jilbabnya bagus, langsung sakit jantung. Ibu kalau melihat kawan jilbabnya bagus, syukuri apa adanya. Memang jilbabnya bagus, belum tentu lunas. Ustaz Abdul Somad ngejek, bukan di sini, di planet Mars. Di sini semuanya baik-baik, insyaallah. Amin. Melihat tetangga kita pulang kampung saat bulan Ramadan, seminggu menjelang Idul Fitri, bawa mobil, langsung sakit jantung. Jangan, bisa jadi rental. Dari klaksonnya sudah ketahuan. Kredit. Pergi kondangan, lihat teman pulang dari kondangan, langsung jantung sakit. Suami yang sangat sayang pada istri, buah hati, pelayan jiwa, mama jangan tinggalkan papa. Setengah napasku pergi. Langsung dia pergi ke puskesmas. Ibu dokter puskesmas pun membawa balon berwarna hitam yang tidak ada dalam lagu balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, hijau dan biru. Gak ada balon hitam. Yang ada balon hitam cuman di puskesmas. Akhirnya dipasang balon hitam. Waduh, ini tekanan darahnya 180/170. Jangan jauh-jauh keluar rumah ya Bu. Kenapa jangan jauh-jauh? Susah ngurus jenazah. Darah tinggi kumat. Tadi ada makan soto kambing? Enggak. Sate kambing? Enggak. Gulai kambing? Enggak. Ternyata bukan salah kambing. Salah siapa? Waktu kondangan salah teman, gelangnya besar betul. Makanya kalau gelangnya besar, bajunya panjang, sembunyikan di dalam. Tapi sudah tersembunyi di dalam, tetap juga orang, jam berapa ya? Gatal ya. Dia nggak tahu tidak semua orang senang melihat kesenangan kita. Betul? Kadang kita senang teman sakit, tapi orang beriman tidak demikian. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu dapat nikmat, mereka susah hati. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau kamu dapat musibah, mereka senangnya bukan main. Itu sifat orang kafir.
Tapi hari ini semuanya senang dapat tenda yang terang benderang, warnanya cerah. Ibu yang jilbabnya kebetulan sama dengan warna tenda, jangan sakit hati, karena panitia tidak tahu, tidak ada skenario, semuanya baik, semuanya senang. Senang kenapa? Karena senang mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi yang membuat iblis keluar dari sorga itu adalah karena hasad. Kita setiap selesai sholat subuh minta dibersihkan dari hasad. Ayatnya jelas, semua hafal. Wa min syarri hasidin. Ya Allah, bersihkan hatiku dari penyakit hasad ya Allah. Amin. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. 50% hasad. Bagaimana melengkapkannya jadi 100%? Wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang itu hilang. Dari hasad maka muncullah hasud. Bo, ya, si Anu kabarnya beli mobil baru, muncul hasud. Iyalah, dia kan tuyulnya banyak. Pak, ya, si Anu kan kerjanya sama dengan bapak, betul? Kenapa rumahnya lebih bagus? Iya, dia pesugihan, punya babi ngepet, lilinnya nggak mati-mati. Ini semua berasal dari penyakit hati, penyakit qalbu, penyakit yang bersalah. Bagaimana cara membuangnya? Kalau ada teman dapat nikmat, kita doakan. Sama-sama satu sekolah, sama-sama kuliah satu kampus, sama-sama wisuda, tapi ternyata jodoh tak datang tiba-tiba. Teman nikah duluan. Kira-kira kalau teman nikah duluan, kita datang kondangan apa enggak? Datang. Doakan apa enggak? Naik ke atas doakan. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau tulus hatinya pasti plong doa. Tapi kalau sudah sakit hati, hasad, dengki, dendam, kesumat, kamu kan satu sekolah sama dia, iya. Kamu kan satu kampus sama dia, iya. Kok dia duluan nikah? Yalah, dia pakai pelet. Kalau jodoh takkan kemana, betul? Bu, iya. Itu kan teman anak ibu, iya. Yang dulu sering main ke rumah kan, iya. Kok dia nikah duluan? Biasa, kecelakaan. Lihat aja perutnya gede. Padahal dia habis makan lontong sayur 2 piring. Kita sudah memfitnah. Andai ucapanmu benar, ribah. Andai ucapanmu tidak benar, dosanya 2. Yang pertama ribah, yang kedua fitnah. Fitnah ini luar biasa, lebih kejam dari Fitri. Mohon maaf Ibu Fitri, terus. Jadi kalau ada teman kita nikah, ya kita senang. Kamu kok masih jomblo? Kenapa belum menikah?
aku sangat dekat dengan dia. Kalau dia minum, aku merasa sudah minum. Kalau dia makan, aku merasa sudah. Kalau dia nikah, aku merasa belum nikah. Tapi insya Allah tak akan lama akan tiba. Surat undangannya sudah aku cetak. Terus orangnya nyusul. Mudah-mudahan yang belum dipertemukan jodoh didekatkan Allah. Yang bilang amin yang belum nikah. Pak Ustadz, gak salah juga tuh. Saya kan mendoakan anak saya kan doakan keponakan saya. Jodoh sudah dituliskan Allah Subhanahu wa taala, betul? Satu dunia menghalangimu, tapi kalau kata Allah jadi, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Tapi seluruh alam semesta mau, tapi kalau tidak kata Allah maka tidak akan terjadi. Tapi tetap ada usaha. Ini enggak mandi-mandi udah 3 hari. Tarik mata sebesar bakso. Pas ditanya, kamu enggak berusaha untuk mandi bersih cari jodoh? Kalau jodoh takkan. Kamu enggak mandi bersih-bersih diri, yang penting hati. Kalau ada orang seperti ini, campakkan ke kolam ikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghilangkan hasad adalah mendoakan saudara kita di hadapannya. Lahir anaknya, akikah, kita datang apa enggak? Kalau enggak diundang jangan. Datang. Kamu enggak datang acara akikah anaknya. Saya enggak bisa makan kambing. Jangankan makan kambing, lihat kambing darah saya udah naik. Sebenarnya bukan salah kambing, tapi karena sakit hati. Apa enggak sakit hati? Teman baru nikah Januari, April anaknya lahir. Memang zaman sekarang aneh luar biasa. Pas ditanya, ini kok terlalu cepat? Ini namanya minimalis. Gak perlu 9 bulan 10 hari, tapi insya Allah jamaah Az-Zikra semuanya tetap 9 bulan 10 hari. Amin. Jangan sampai hati kita busuk. Kita tetap datang dan doakan. Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahid wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau hafal doa bahasa Arab, kalau nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Nggak bisa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda. Yang penting mendoakan. Kalau bisa ngomong, ucapkan semoga anaknya selamat menjadi penghafal Quran, terselamat dari narkoba, jangan sampai main game online, jangan sampai geng motor, jangan sampai ketabrak truk. Mudah-mudahan anak kita soleh dan solehah. Anak-anak kecil datang dibawa pengajian, masya Allah, tabarakallah. Istri pamit sama suami, saya mau ikut kajian. Siapa yang ceramah? Ustaz Abdul Somad, silakan. Nggak ikut, mau main gaplin dulu. Mudah-mudahan diberikan Allah istiqomah iman dan Islam. Berapa banyak laki-laki yang gak soleh, yang gak baik, yang gak sholat, yang gak ngaji, tapi karena istrinya solehah berubah jadi satria baja hitam. Suami saya dulu gak sholat Pak Ustaz, tapi terakhir sekarang gimana Bu? Udah nih. Saya ketemu dengan bapak-bapak. Bapak gimana ceritanya bisa jadi orang baik? Saya dulu Pak Ustadz gak sholat, gak suka pengajian. Tapi sekarang Ustadz Somad datang, tidurnya di rumah saya, makannya di rumah saya. Gimana ceritanya Bapak suka ngaji? Pas malam-malam, istri saya ngomong, Papa, nanti kalau Papa mati gimana ya? Pendek aja kalimatnya. Ustadz ceramah 1 jam gak masuk ke hatinya. Tapi ibu ngomong singkat, kalau Papa mati nanti gimana? Akhirnya ucapan itu terngiang-ngiang di kepalanya. Kalau Papa mati gimana? Kalau Papa mati gimana ya? Rumah tinggal, mobil tinggal, harta tinggal, tabungan tinggal. Tentu nanti dia akan nikah sama brownies berondong manis. Akhirnya taubat nasuha ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena lisanmu.
khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ustaz Somad ceramah kepada orang yang sudah baik-baik semua, betul. Yang di kanan baik, yang di kiri baik, yang di depan baik, yang di belakang paling baik. Karena dari tadi cuma lihat tengkuk doang. Masya Allah, tabarakallah. Ini semua kebaikan-kebaikan ini mesti kita jaga. Karena kalau sampai hasad, iyyakum wal hasada, jangan sampai kamu kena penyakit hasad. Memangnya kalau kena hasad gimana? Kalau kena diabetes meletus, nanti kakinya busuk berulat, diamputasi. Mohon maaf, kebetulan yang sudah kena. Kalau kebetulan ceramah saya mengena ke dirinya, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung dengar pengajian saya pulang mati. Saya ceramah tidak ada ingin menyinggung siapapun. Saya hanya bicara saja. Saya tidak tahu latar belakang kita semua. Siapa yang sakit, siapa yang itu, siapa yang ini. Saya hanya bicara. Kalau kebetulan mengena, isi di luar tanggung jawab produser. Orang takut minum teh manis gara-gara divonis dokter kena diabetes. Orang kita nyebutnya diabetes, orang barat menyebutnya diabetes. Orang kita nyebutnya kencing manis. Ibu minum teh, minum kopi manis haram, minum susu manis nggak boleh. Kenapa? Karena takut divonis dokter kena diabetes kencing manis. Sudah terbayang dia nanti darah ini membeku. Kalau mau tahu bagaimana darah membeku, ambil gula, masukkan ke kuali, letakkan di atas kompor, panaskan kompornya, gula mendidih. Setelah gula mendidih, dingin, maka sendok yang di atas tarik ke atas lengket, membeku. Begitulah darah membeku kalau terlalu banyak gula. Makanya orang di Jawa Barat minum teh tidak pakai. Ustaz Somad tahu kenapa di Jawa Barat minum teh gak pakai gula. Kenapa? Karena orang Jawa Barat manis-manis. Ada yang ngasih tahu saya. Nah, kalau sudah kena gula, maka takutnya luar biasa. Tapi ada yang lebih bahaya daripada gula. Apa dia? Hasad. Iyyakum wal hasada. Takutlah kamu kena penyakit hasad. Kenapa? Fa innal hasada, karena hasad yakulul hasanat, memakan semua amal-amal kebaikanmu. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Mau menikahkan anak, enggak pakai kompor gas, disediakan kayu tertimbun tinggi. Setelah kayu mengering, tiba-tiba anak kecil main api di dekat kayu. Tiba-tiba kayu tersulut, dalam 5 menit berubah menjadi arang, dalam 10 menit berubah menjadi debu. Debu dihembus hilang tak bermakna. Begitulah amal kita hilang. Sholat duhanya terbang, sholat tahajudnya melayang, zikir, infak, wakaf, sodakohnya hilang gara-gara penyakit hasad. Yang sudah kena penyakit hasad mudah-mudahan sembuh. Doakan Ustaz Somad yang ceramah jangan sampai kena hasad. Alhamdulillah, saya pergi ke rumah sakit, saya lihat daftar penyakitnya 2 meter dengan nama dokter spesialis. SPOG, spesialis objin. Spesialis objin itu spesialis kandungan, bukan spesialis jin. SPOT, spesialis ortopedi, spesialis tulang belakang. Spesialis jantung, spesialis darah, spesialis kulit, spesialis THT, telinga, hidung dan tenggorokan. Tapi tidak ada dibuat di situ spesialis penyakit kolbu, penyakit hasad. Andai ada dokter spesialis penyakit hasad, lalu Ustaz Somad dia periksa
dan ternyata ditemukan ada hasad di hati Abdul Somad 5%. Tiba-tiba dokternya nonton judul pengajian Abdul Somad di Masjid Az-Zikra tentang hasad. Apa kata dokternya? Komen, masa jeruk makan jeruk? Cerita hasad, dia sendiri hasad. Andai kita satu kali hasad, tumbuh tai lalat satu. Satu kali hasad, tumbuh tai lalat satu. Wajah saya ini udah seperti kuali teflon, hitam semua, hasad. Allah masih sayang dengan Abdul Somad. Sekali hasad, istighfar dia tutupi. Kamu Abdul Somad nanti mau cerita tentang hasad supaya jamaah tidak tahu kau hasad, kamu ditutupi dengan peci, ditutupi dengan sorban, ditutupi dengan Profesor, Doktor Abdul Somad, LC, MA, tinggal almarhum. Padahal sebenarnya, makanya saya selesai tausiah, sebelum tausiah, ya Allah, jangan sampai yang kuceramahkan itu aku yang kena duluan. Jamaah juga doakan Ustaz Somad. Mau mendoakan Ustaz Somad? Doakan Ustaz Somad supaya mati husnul khotimah. Tapi doanya terlalu pendek. Saya mau tambah lagi Pak Ustaz. Apa doanya? Ya Allah, Ustaz Somad gemukkan dikit. Yang penting yang gemuk silakan gemuk, yang kurus silakan kurus. Gak usah dengar omongan orang, karena kalau dengar omongan orang kita capek. Apa kata orang kalau kita kurus? Kamu kayaknya mau mati. Apa kata orang kalau kita gemuk? Kamu kayaknya penyakitan, gak pernah olahraga. Capek kita. Dunia ini simpel, dunia ini sederhana. Yang berat itu mikiran omongan orang. Betul? Anjing menggonggong, kapilah berlari. Tapi berat saya Pak Ustadz udah berat sekali. Justru yang berat itu yang masuk surga. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, maka dialah yang hidupnya diridhai Allah. Itu dalil bagi yang mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mau gemuk mau kurus, yang penting sholat dan ibadah, karena semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Yang kurus jangan ngejek yang gemuk, yang gemuk jangan ngejek yang kurus. Kebahagiaan itu adalah ketika yang kurus dan gemuk sama-sama bisa tertawa tanpa beban. Kalau kita sudah terlalu memikirkan dunia ini, maka habislah energi otak kita, tak bisa memikirkan akhirat. Insya Allah kalau hatinya bersih, lihat tetangganya kurus, dia katakan bagus, karena kalau kamu gemuk banyak penyakit. Dia lihat tetangganya gemuk, bagus, karena kalau kamu kurus disangka kamu susah karena bertetangga dengan saya. Semuanya baik-baik saja insya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Salawat juga bisa menghilangkan hasad. Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang, melihat lantainya keramik marmer mahal, melihat mejanya bagus, di rumah kita ada buah jeruk, ada buah semangka, di rumah dia juga ada jeruk dan semangka. Bedanya jeruk dan semangka di rumah dia kaca semua. Di rumah kita semuanya ada, tapi hanya sekedar untuk keperluan. Di rumah dia semuanya aksesoris untuk menunjukkan lebih hebat, lebih mahal, lebih kaya, lebih ganteng, lebih cantik, lebih. Maka kalau hati-hati kita berkata di dalam,
Kenapa dia lebih banyak? Kenapa dia lebih cantik? Kenapa dia lebih? Maka diisi dengan solawat, bukan somat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Untuk mengendalikan pikiran. Apa kata orang barat? Stop your mind. Stop, hentikan. Your mind, otakmu. Buat otakmu berhenti bicara. Karena otak kita selalu bicara. Lihat mobil orang, otaknya bicara. Lihat rumah orang, otaknya bicara. Lihat bini orang, otaknya bicara. Lihat suami orang, otaknya bicara. Bagaimana membuat otak ini, pikiran ini stop tidak bicara? Banyak-banyak bersolawat. Tapi jangan gara-gara banyak solawat lantas nggak mau ngomong sama sekali. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Di mana Masjid Az-Zikra tempat pengajian nanti dengan Ustaz Somad? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Kalau kebetulan lagi sendiri nggak ada orang maka bersolawat. Kalau ada majelis solawat datang, majelis zikir datang, duduk, dengar, diam, ngantuk-ngantuk dikit diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kalau tausiah itu mata saya kemana-mana, ke kanan, ke kiri. Kenapa? Melihat berapa orang yang muak. Kalau ada muak 3 orang saya berhenti tausiah. Dulu begitu, sekarang susah. Kenapa? Karena pakai masker. Enggak kelihatan, entah muak, entah marah, entah senyum, entah ketawa. Tiba-tiba suara aja keluar. Kalau tadi didoakan di depan orangnya, di depan anaknya, di depan mempelainya, tapi ada doa yang lebih hebat, lebih jitu. Didoakan di tengah malam dari rumah, bayangkan wajahnya. Ya Allah, ini tetanggaku dulu baik dengan aku. Sekarang sejak uangnya banyak, sejak bisnisnya sukses, dia mulai sombong. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, jadikan anaknya, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Sanggup? Berat. Bayangkan wajahnya, dia sedang angkuh dan sombong. Doakan dia, berat, tapi coba nanti malam, insya Allah. Biasanya kita kalau melihat orang sombong doanya, ya Allah matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, buat stroke 6 bulan. Kalau bisa dia ditabrak truk 3 kali bolak-balik. Ketika kita doakan tetangga, teman, sahabat, jamaah kita dengan doa yang baik, Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Doakan orang ini, kabulkan doanya ya Allah. Walaka mithluh. Engkau dapat yang sama seperti yang engkau doakan. Doakan tetangga kita rezekinya melimpah. Kata malaikat, amin. Kamu juga dapat yang sama. Doakan tetangga kita supaya anaknya hafal Quran. Apa kata malaikat? Amin. Kamu dapat yang sama. Doakan tetangga kita supaya keluarganya sakinah. Apa kata malaikat? Amin. Tapi kalau kita doakan, ya Allah buat dia kecelakaan. Apa kata malaikat? Amin. Kau duluan. Mendoakan yang baik-baik. Kira-kira kalau saudara kita tinggalnya di Bandung, tetangga kita nggak ada hubungan saudara kerabat sama sekali. Kalau kita meninggal, yang datang duluan tetangga yang orang lain itu atau yang dari Bandung? Yang tetangga dekat rumah itulah yang pertama kali melihat kita sakaratul maut. Betul? Di zaman Nabi sebelum turun ayat warisan, sesama tetangga bahkan mewarisi harta warisan. Makanya kata Nabi, idza tabakhta, kalau kamu masak fa'akfir ma'aha, banyakkan kuahnya. Kenapa banyakkan kuah? Berbagi ke tetangga. Tapi jangan gara-gara Ustaz Somad ceramah lalu jamaah setelah ini ngasih kuah. Gimana setelah pengajian Ustaz Somad? Merusak situasi dan kondisi. Dulu tetangga saya kalau acara selamatan dia kasih daging, dia kasih gulai, dia kasih gulai, dia kasih sop. Sekarang kuah mulu gara-gara ceramah Ustaz Somad. Bertetangga, berdekatan rumah, bersahabat, bertetangga. Di mana kita sekarang? Hah? Sekarang Pawitan.
bertetangga di karang pawitan, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Ustaz Somad, ya, saya mau nanya Ustaz, apa pertanyaannya? Saya punya tetangga, ya. Nanti kalau saya bertetangga dengan dia di dunia, apakah di akhirat nanti saya bertetangga juga dengan dia? Oh iya, tapi saya udah gak tahan dengan dia, Pak Ustaz. Gimana mau tahan, Pak Ustaz? Dia nanam pohon jambu di tanah dia, tapi dahannya ke rumah saya. Jambunya jatuh, dia kirim tagihan, Pak Ustaz. Dia beli mobil, Pak Ustaz, parkirnya di depan rumah saya. Saya mau keluar payah, Pak Ustaz. Begitu dikasih tahu, ngamuknya Pak Ustaz, bibirnya maju 3 cm. Sesungguhnya siapa orang beriman? Kata Nabi, orang beriman adalah man ya'manu jarahu bawa'iqahu. Orang beriman adalah orang yang selamat tetangganya dari kejahatan tetangganya. Ini kenapa bisa bersama satu majelis? Pastilah sesama tetangga ini rukun dan baik-baik saja. Betul? Kalau nggak rukun nggak mungkin bisa datang bareng. Nggak mungkin. Kamu nanti datang pengajian Ustaz Somad, insya Allah datang. Begitu sampai ada tetangganya nggak jadi. Kenapa? Males saya lihat mukanya. Mules aja ikut pengajian lihat dia. Tapi karena semua hubungannya baik, akhirnya datang, akhirnya berkumpul bersama. Begitulah hebatnya orang bertetangga. Kalau kita baik, kita mati, dimandikan tetangga kita, dia siram kita, akhirnya nggak langsung jatuh ke badan kita. Dia ambil gayung, dia siram ke tangannya, dari tangannya baru jatuh ke tubuh kita. Tapi kalau kita angkuh, kita sombong, kita hasad, kita dengki, kita sirik, kita jahat, ini dulu langsung dia ambil semprotan dosmer cuci mobil. Ini dulu yang hasad kan dia semprot. Dia ambil brush WC untuk bersihkan hidung kita. Tahankan, rasakan. Kamu dulu yang angkuh, kamu dulu yang hasad, kamu dulu yang dengki. Ustaz Somad ngomong apa sih? Dari tadi yang Ustaz omongin itu tidak ada di tempat kami, Pak Ustaz. Saya tidak menceramai Bapak Ibu, saya kan sedang cerita-cerita aja. Ceritanya ini akan didengar oleh seluruh orang di Indonesia, bahkan saudara-saudara kita yang sedang bekerja di Saudi Arabia. Mereka adalah pahlawan devisa. Mereka meninggalkan anak, meninggalkan keluarga, mencari sesuap nasi dan segenggam berlian. Setelah pulang mereka bayar pajak ke negara, devisa, pendapatan negara. Mereka mendengarkan tausiah Ustaz Somad. Ustaz tahunya dari mana? Mereka akan komen di YouTube. Hong Kong hadir, Taiwan hadir, Saudi Arabia hadir. Kita doakan saudara-saudara kita di sana sehat walafiat, tidak terkena COVID, tidak terkena emaknya COVID, namanya Omikron, yang datangnya dekat Ramadan. Banyak-banyak bersolawat supaya dijauhkan dari segala musibah malapetaka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa yang selalu kita dengar di telinga itu nanti akan terngiang-ngiang pulang ke rumah. Ibu nanti sore pas mau masak makan malam sambil potong bawang cabai, sallallahu rabbuna, nasinya berkah, sambalnya berkah,
sambil motong bawang, cinta satu malam. Gimana mau berkah? Ya suaminya diambil orang untuk cinta satu malam. Ini pas mau motong cabai, selimut tetangga. Diambil orang suaminya jadi selimut tetangga. Na'udzubillah. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, dibalas Allah 10 kesalahan, dihapuskan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Banyak-banyak bersolawat untuk mensucikan dari karat-karat